Dengan budget di bawah 2 juta dan part semuanya baru, kalian bisa rakit PC yang bisa main game populer macam Gua, GTA 5, bahkan RDR 2. Hemat daya dan pastinya lebih aman karena semua partnya bergaransi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Dulu sebelum saya jadi tukang rakit PC, saya selalu mikir kalau VGA terbaik adalah VGA bekas yang bitnya besar. Walaupun boros daya, tapi harganya murah dan FPS-nya tinggi. Tapi setelah saya banyak merakit PC dan merasakan sendiri berkali-kali VGA rusak, saya jadi punya pola pikir yang berbeda. FPS hanya sebuah angka. Selama gamenya smooth, tidak patah-patah, dan PC-nya awet, bisa dipakai dalam jangka panjang, itu jauh lebih baik daripada FPS-nya tumpah-tumpah tapi 2 bulan VGA-nya sudah mati. Jadi buat kalian yang memang punya pemikiran sama seperti saya, pengen rakit PC yang aman, semua partnya baru dan bergaransi, yang penting bisa dipakai gaming lancar, tidak harus rata kanan, bisa ikutin rakitan PC di episode kali ini. Tentunya PC kali ini bukan buat kaum mendang-mending ya. Kita mulai dari prosesornya. Untuk prosesor pastinya pakai prosesor bekas ya, karena kalau full semuanya baru termasuk prosesornya, setidaknya siapkan budget di atas 4 juta. Tapi tenang aja, prosesor adalah salah satu part yang paling jarang rusak. Di sini kita pakai prosesor i5 3470, prosesor Intel generasi ketiga yang sudah punya 4 core dan 4 thread. Memiliki base frekuensi 3,6 GHz dengan turbo clocknya up to 3,9 GHz. Support RAM DDR3 1600 MHz, TDP-nya 77 watt, dan punya iGPU Intel HD 2500 yang performa gamingnya ampas sekali. Jadi kalau pengen build PC dengan prosesor ini, wajib pakai GPU eksternal ya. Harga i5 3470 di Shopee adalah 204.000. Kita lanjut ya ke HSF-nya. Pakai HSF standar Intel, beli dalam kondisi baru biar langsung dapat pasta prosesornya. Tenang aja, HSF ini masih aman kok untuk menghandle suhu dari i5 Gen 3. Harga HSF standar adalah 24.000. Part yang ketiga, motherboard B75 dari Faro. Sumpah ini motherboard sangat worth untuk dibeli. Harganya 244.000 dalam kondisi baru, garansi 1 tahun. Harganya sih 11-12 ya sama RX7 dan Kio. Tapi ada beberapa aspek yang bikin motherboard ini istimewa. Pertama, chipsetnya adalah chipset B75 bukan H61. Jadi punya USB 3.0 di belakang dan USB 3.0 di depan. Sedangkan merek lain kebanyakan tidak punya. Kedua, dari PCIe-nya. Ini PCIe 3.0 x 16 coy. Bahkan motherboard H81 bekas itu jarang banget yang sudah PCIe 3.0. Terus gunanya apa Mas Adi kalau motherboardnya sudah PCIe 3.0? Nah, gunanya buat nanti kalau kalian pasang VGA yang jalan di PCIe 4.0 x 4 atau x 8, performanya tidak akan terlalu berkurang dibandingkan kalau dipasang di Mobo PCIe 2.0, misalnya Intel Arc A320 atau RTX 3050. Kita lanjut ke RAM. Pastinya pakai RAM 16GB DDR3 1600 MHz dari Hynix ya. Harga per kepingnya 70.000. Jadi 2 kepingnya harganya 140.000. Selanjutnya storage. Di sini saya pakai dual storage ya. Untuk SSD-nya pakai 128GB dari RX7. Harganya 120.000. Sedangkan untuk penyimpanan gamenya kita pakai harddisk. Pakai harddisk baru dari RX7 juga. Harga harddisk ini 135.000. Beberapa kali saya kena tipu bakul harddisk. Kayaknya harddisknya itu dimanipulasi sentinelnya. Pas beli dicek sih 100% sentinelnya, tapi setelah seminggu tiba-tiba drop ke 30% atau di bawahnya. Saya sudah cari-cari caranya di YouTube bongkar trik ini, tapi sampai saat ini masih belum nemu. Buat teman-teman nih yang tahu cara bongkar triknya bisa tulis di kolom komentar ya.
Kita lanjut ke casing dan PSU-nya. Beli paketan casing PSU baru di Shopee dari merek XZZ. Casingnya warna hitam lumayan mungil dan PSU-nya 500 watt. Apakah ini PSU bagus? Tentunya tidak ya. Ini PSU kaleng dan PSU ini memang kurang bagus, tapi setidaknya baru dan memang budgetnya sudah mentok tok. Daripada beli PSU kaleng tapi bekas, ya mending pakai inilah. Saya cek PSU-nya pakai PSU tester, semua tegangan outputnya normal ya. Kenapa saya berani pakai PSU ini? Karena di rakitan kali ini saya juga pakai VGA baru, garansi 2 tahun. Misal nih, amit-amit ternyata VGA-nya nanti setelah dipakai beberapa saat rusak, bisa klaim garansi. Harga PSU dan casing XZZ adalah 220.000. Tapi memang pemilik PC ini sudah saya wanti-wanti untuk segera mengumpulkan duit buat upgrade PSU-nya. Terakhir, VGA. Nah, ini nih yang menentukan apakah PC ini bisa dikatakan PC gaming atau enggak. Kita pakai VGA Lord Cespleng GTX 750 Ti 4GB GDDR5 dari Faro. Aneh banget ya, VGA yang rilis 2014 sampai saat ini masih banyak yang jual barunya. Dan anehnya lagi, drivernya masih update sampai Februari 2025. Gokil banget emang. Kayaknya nanti VGA ini akan jadi satu-satunya VGA DirectX 11 yang akan terus di-upgrade drivernya oleh Nvidia. Harga GTX 750 Ti adalah 798.000. Berapa sih total harga kalau kalian rakit PC persis seperti saya ini? i5 3470 240.000, HSF-nya 24.000, motherboard B75 Faro 244.000, RAM 16GB 140.000, SSD 128GB RX 7 120.000, harddisk baru 500GB RX 7 135.000, casing dan PSU-nya 220.000 dan VGA-nya 798.000. Totalnya 1.885.000. Harga ini belum termasuk ongkir ya. Yang minat, link lengkapnya ada di deskripsi video ini. Opsi upgrade. Apa aja yang bisa diupgrade dari PC ini? Pertama dan yang paling wajib diupgrade adalah PSU-nya dulu. Ganti dari PSU standar seperti ini ke PSU yang sudah sertifikasi 80+. Kedua, kalau PSU-nya sudah ganti ke yang lebih bagus, bisa upgrade VGA-nya sampai GTX 1050 Ti atau GTX 1650. Terakhir, kalau masih pengen upgrade lagi, bisa upgrade prosesornya dari i5 3470 ke i7 3770. Apakah PC ini hemat daya? Yuk kita tes bareng-bareng. Ketika idle, PC ini menyerap daya 53 watt. Dan ketika full load gaming, PC ini menyerap daya sekitar 120-an watt. Jadi PC ini masih bisa untuk rumah subsidi PLN 450 VA. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 multicore, dapat skor 444 CB dengan suhu maksimal di 77 derajat. Bener kan? HSF standar masih bisa menghandle i5 Gen 3. Sedangkan GTX 750 Ti kita uji di Unigine Heaven di setting 1080p, dapat skor 1194. Dan ketika saya uji dengan 3D Mark Firestrike, dapat skor 4353. Ini skor yang lebih tinggi dari RX 550 maupun GT 1030, tapi masih lebih rendah dari iGPU Ryzen 5 5600G dan RX 560. Terakhir, uji gaming. Saya akan uji i5 3470, RAM 16GB dan VGA GTX 750 Ti 4GB dalam 10 game. Game yang pertama, Dota 2 di setting 1080p fastest, ketika laning dapat 80-an FPS dan ketika war masih dapat FPS di atas 60.
Game yang kedua, Valorant. Di game populer ini kita setting di 1080p loh, dapat FPS yang tinggi banget di atas 180 fps. Game yang ketiga, GTA 5 Offline. Di setting 1080p very high, dapat FPS yang lumayan di 40-an. Saya ngerasa kalau VGA ini GTX 750 Ti versi 4GB bisa main GTA 5 roleplay, tinggal kalian sesuaikan settingnya. Kita lanjut ke game yang lumayan berat, game AAA Far Cry 6. Di setting 1080p low tapi dengan FSR on quality, dapat FPS di 40-an. Selanjutnya Red Dead Redemption 2. Saya yakin sih dari awal kalau hasilnya nggak akan terlalu bagus di game ini karena terlalu berat. Di setting 900p rata kiri, rata-rata FPS nya cuma 24. Mungkin harus diturunkan lagi ke setting 768p rata kiri. Game yang keenam kita maksa lagi di game berat ya, Cyberpunk 2077. Di setting 900p low dengan adanya FSR sangat membantu untuk mengebus FPS-nya. FSR-nya kita on kan dengan mode performance, dapat FPS yang lumayan di 33 fps. Game yang ketujuh, Assassin's Creed Origins. Di setting 1080p very low masih dapat rata-rata FPS yang lumayan di 39. Di video terakhir ada yang request nih dari Ades5795, minta rakitan PC 2 juta lancar WUA walaupun setting low. Nih buat kamu Ades, game WUA di setting 1080p low di awal game lumayan lancar, dapat 50-an fps. Game yang ke-9, Forza Horizon 5. Di setting 1080p very low, FSR-nya on quality, dapat 40-an fps, lumayan ya. Tapi lucu nih, saking rata kirinya settingnya, efek badai pasirnya jadi hilang sama sekali. Dan game yang terakhir, Shadow of the Tomb Raider. Di setting 1080p lowest, rata-rata FPS-nya 41, masih playable banget untuk dimainkan. Saya bonusin uji satu game lagi karena saya penasaran apakah GTX 750 Ti bisa main game Black Myth Wukong. Di setting 1080p low, FSR-nya on, FG-nya on, patah-patah ternyata, dan rata-rata FPS-nya cuma 27. Mungkin bisa main game ini lancar kalau teman-teman main di resolusi 768p low dengan FSR on. Kesimpulan, rakitan PC kali ini bukan buat kaum mendang-mending dan pemuja FPS. Kalau kalian pemuja FPS dengan budget 1,8, kalian beri i5 3470, semua partnya itu bekas dan VGA-nya ganti ke RX 580X Mining. Rakitan PC kali ini lebih untuk orang yang pengen gaming ringan dan hemat daya, dan pastinya lebih awet karena partnya bergaransi. Tentunya dengan catatan PSU-nya sebaiknya segera diganti ke PSU 80+. Terima kasih
kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Video baru setiap 4-5 hari sekali ya. Mohon dimaklumi karena konten rakit PC itu butuh waktu yang lumayan panjang dalam pembuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.